Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang dimensi 3, di mana kita tahu dimensi 3 itu berarti kita seperti berbicara di bangun ruang. Jadi dia nanti akan berbicara tidak hanya panjang lebar, misalkan seperti itu. Bisa jadi panjang lebar tinggi, dia memiliki volume, memiliki ukuran. Sebelum ke dimensi 3 yang lebih kompleks, kalian harus mengetahui 3 unsur penyusun dari beberapa materi nanti di dimensi 3. Yang pertama kalian harus mengenal itu apa istilah titik. Titik itu apa? Kalau kita bicara titik dalam dimensi 3 adalah benda yang tidak memiliki ukuran dan tidak berdimensi. Jadi dia tidak memiliki ukuran dan tidak berdimensi. Biasanya dia disimbolkan dengan atau digambarkan dengan sebuah noktah, atau nanti dia digambarkan dengan tul gitu kalau bahasa kita sehari-hari. Jadi kayak tul. Dia tidak ada patokan seberapa besarnya atau seberapa kecilnya karena dia tidak memiliki ukuran. Itu yang pertama. Unsur paling kecil sendiri adalah titik. Selanjutnya, kalian juga harus mengenal apa itu istilah pengertian dari istilah garis. Jadi kalau kita bicara garis adalah jarak yang menghubungkan dua titik. Jadi dia, misalkan di sini ada dua titik. Titik tadi kan definisinya atau pengertiannya kan di atas tadi. Ini dia dihubungkan, ini dia dikatakan garis. Misalkan di sini saya hubungkan. Di sini dia menjadi sebuah garis. Dan kalian harus tahu juga bahwa di dalam garis ini ada tak terhingga banyak kumpulan dari beberapa titik. Jadi di sini sebenarnya ada sangat banyak titik-titik yang kalau kalian itu tak terhingga. Jadi di dalam dua garis ini, di dalam dua titik ini yang dihubungkan menjadi garis tadi itu terdapat sangat banyak titik. Itu. Selanjutnya kita bicara tentang bidang. Kalau kita bicara tentang bidang, secara definisi adalah perluasan dari kumpulan titik dan garis. Jadi kalau misalkan ada beberapa garis, beberapa titik dijadikan satu, kalau diperluaskan itu dia namanya bidang, sehingga dia memiliki sebuah ukuran. Misal ada sebuah garis, misalnya seperti ini. Ini kalau kalian perluas, maka dia akan menjadi sebuah bidang. Dan di sana nanti akan sangat banyak titik-titik di situ nanti. Jadi misalkan garis ke sini semuanya, ini namanya perluasannya, itu dia dikatakan bidang. Kalau kita mau ilustrasikan pada sebuah bangun ruang, misalkan saya punya sebuah balok. Misalkan di sini ada sebuah balok, di sini ada A, B, di sini ujung di sini kecil, itu adalah sebuah titik. Titik A, titik B, yang belakang titik C, dan ini titik D. Selanjutnya yang atas di sini adalah titik E, F, G, H. Ingat, dalam penulisannya sangat rawan terjadi kesalahan.
di sini memutar seperti ini, A B C D E F G H. Jadi memutarnya seperti itu. Jadi nanti A B C D E F G H memutar seperti ini. Ini permulaan perputarannya dia harus saling sejajar di atasnya. Bisa juga nanti hurufnya bukan A B C D E F G H, bisa jadi nanti P Q R S T U V W misalkan. Maka di sini P Q R S T U V W. Jadi dia memutarnya harus tahu. Jadi mutarnya seperti ini. Ini harus tahu. Itu nanti kita bicaranya di dalam sebuah bangun ruang namanya balok, atau nanti kita bisa juga nanti di bidang-bidang yang lain. Setelah tadi saya katakan definisinya tadi, misalkan kita bicara titik, maka titik di sini A ini adalah sebuah titik kecil pojok. Di sini adalah sebuah titik. Maka di sini kalau saya ilustrasikan, A adalah di sini, B adalah di sini. Ini kalau saya hubungkan tadi secara definisi, itu dia menjadi sebuah garis. Berarti AB nanti akan jadi sebuah garis. Misalkan di sini B, di sini F. Ini kalau saya tarik ke atas, saya tarik sebuah garis, maka nanti ini adalah sebuah garis. Saya tarik teruskan ini menghubungkan, nanti jadi sebuah garis. E, F, saya tarik atau saya hubungkan, maka dia menjadi sebuah garis. Begitu nanti misalkan A sama F, ini saya tarik ke sini, saya hubungkan, maka dia menjadi sebuah garis AF. Itu. Selanjutnya kita bicara bidang. Untuk memudahkan kalian memahami bidang, misalkan ini kita bicara di dalam sebuah bangun balok atau kubus, maka misalkan sisi sebelah sini, ini sisi sebelah sini, ini adalah sebuah bidang. Sisi sebelah sini, ini adalah sebuah bidang. Sebelah sini bidang, ini bidang, depan juga bidang, bawah juga bidang. Jadi ada nanti beberapa bidang. Kalau kita hitung di sini ada 6 bidang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bidang. Pak, apakah bidang berbentuk persegi panjang atau persegi? Belum tentu. Bisa segitiga. Yang dia kalau gampang-gampangannya kita adalah lempengan, seperti lempengan gitu. Itu namanya sebuah bidang. Misalkan di sini. Yang bawah tadi kan ada A, B, C, D. Maka yang bawah di sini adalah bidang A, B, C, D. Sebelah kanan itu terbentuk oleh B, C, G, H. Maka yang sebelah sini adalah sebuah bidang B, C, G, H. Yang atas itu terbentuk oleh E, F, G, H. Maka yang di sini namanya bidang E, F, G, H. Yang sebelah sini dia terbentuk oleh A, D, H, E. Maka bidangnya adalah bidang A, D, H, E. Begitupun yang lain. Itu namanya sebuah bidang. Dia tidak mesti berupa persegi panjang atau persegi, bisa ke bentuk yang lain. Itu. Setelah tadi kita bicara tentang sebuah titik, garis sama bidang, sekarang saya lanjutkan ke jarak, karena nanti arah kita di dalam dimensi 3 kita bicara tentang jarak. Kalau kita bicara jarak, sebuah kota, misalkan Surabaya sama Jakarta, jaraknya berapa? Jarak itu adalah kita tentukan dari terpendeknya dia. Jangan misalkan, Pak, saya dari Surabaya ke Jakarta, ternyata kalian lewat Jogja. Itu bukan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya adalah tarik garis terpendek, itu namanya jarak. Entah kalian lewat Kalimantan dulu, entah kalian lewat Sulawesi dulu, itu enggak ada hubungannya sama jarak. Karena jarak adalah jarak terpendeknya tadi. Ukuran terpendeknya tadi itu adalah jarak. Biasanya jarak itu bisa kita tentukan ketika dia siku-siku. Nanti kita kalau hubungannya titik sama garis, itu nanti akan mudah mengilustrasikan. Oke, jarak tadi sudah kita bicara unsur 3 tadi. Pertama, kalau ada titik ke titik, berarti nanti kita tentukan jaraknya dengan cara Pitagoras. Kalau misalkan dia sudah ketemu angkanya langsung, berarti itu adalah jaraknya. Jadi di sini biasanya larinya dalam bentuk Pitagoras.
Masih ingat bentuk Pitagoras? Misalkan ada sebuah segitiga A, B, atau misalkan seperti ini aja. Ini A, ini B, ini C. Maka mencari C itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, setelah itu dikasih akar. Ini masih ingat konsep SD dulu atau SMP pernah diajarkan lagi. Konsep Pitagoras adalah seperti ini. Jadi sisi miring, berarti kan ini siku-siku, itu dicari dengan cara ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, dijumlahkan, setelah itu dikasih akar. Itu mencari C. Maksudnya seperti apa? Misalkan ada sebuah balok atau sebuah kubus. Kalau yang misalkan kita bawa ke balok aja, karena nanti belum tentu dia ukurannya sama. A, B, F. Misalkan disuruh mencari jarak A ke F. Berarti kalau mencari jarak A ke F, kalian menentukan dengan cara Pitagoras. AB-nya ukurannya berapa, BF-nya ukurannya berapa. Nanti di sini kuadrat ditambah di sini kuadrat, dijumlahkan dikasih akar. Tuh. Kalau di sini saya kasih contoh, misalkan ada sebuah titik sama titik di sini. Ini adalah titik A, ini adalah titik B. Tentukan jarak A ke B. Ini kalau bisa kalian tentukan langsung, bisa kalian tentukan langsung. Tapi misalkan tidak bisa kalian tentukan, tapi diketahui ini sama sebelah sini, maka gunakan konsep Pitagoras seperti saya bilang tadi. Tarik ke sana, misalkan seperti ini. Lah, misalkan di sini ada angka 4, di sini ada angka 3. Maka tentukan jarak AB. Maka jarak AB di sini adalah akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat itu hasilnya 9 ditambah 16, hasilnya akar 25 sama dengan 5. Ini kalau kita disuruh menentukan jarak dari titik ke titik. Sekarang kalau konsepnya nanti berupa dimensi 3, kalau saya bawa ke dalam sebuah balok, ini saya ilustrasikan seperti ini. Ingat, yang belakang itu kita buat garis putus-putus biar kita tidak bingung. Yang terlihat garisnya kalian buat garis lurus, sedangkan garis yang tidak terlihat maka kalian gunakan garis putus-putus. Seperti saya katakan tadi, penulisan A, B, C, D nya harus ngerti, harus paham. A, B, C, D, E, F, G, H. Maka misalkan ada sebuah soal, tentukan jarak dari A ke C. Di sini ada angka 12, 5, dan di sini ada angka 3. Misalkan dari 12 sama 5 di sini atau AC, disuruh menentukan AC-nya berapa, maka kalian bisa tentukan AC-nya. Berarti kan Pitagoras. Kalau AC ini, kalau saya ilustrasikan kan seperti ini sebenarnya dia. A, B, C, D. AB-nya 12, BC-nya diketahui 5, maka tentukan AC-nya. Berarti kan Pitagoras seperti yang di atas tadi konsepnya. Maka 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 144 ditambah 25 sama dengan 169. Ini kalau saya akarkan jadinya 13. Maka panjang AC adalah 13. Atau jarak dari titik A ke titik C adalah 13. Tuh. Ini paling dasar sendiri dari jarak itu, jarak di dalam dimensi 3. Setelah kita tahu jarak titik ke titik, kita lanjut jarak dari titik ke garis. Lah, ini yang biasanya mulai agak ribet mengilustrasikan, karena nanti larinya dia di dalam jarak titik ke garis adalah proyeksi. Pak, proyeksi itu apa? Proyeksi adalah mencari bayangan dari
titik tadi ke garis di mana garis yang terbentuk nanti menjadi siku-siku dengan garis tadi, garis awalnya. Misal saya punya sebuah titik A adalah ini adalah titik A, dan saya punya sebuah garis di sini adalah garis G. Kalau misalkan disuruh menentukan jaraknya dari A ke G, ingat jarak itu berarti ukuran terpendeknya. Pak, di sini kan juga jarak. Misalkan kalian tentukan di sini, ini salah. Kalian tentukan di sini, ini juga salah. Kalian tentukan di sini, ini salah. Karena apa? Karena masih ada jarak terpendek. Jarak terpendeknya itu dicari dengan cara proyeksi. Kalian buat garis yang melewati titik A dan nanti tegak lurus dengan garis G. Jadi kalau saya ilustrasikan di situ, dia melewati titik A. Ini saya ilustrasikan tanpa penggaris biar lebih cepat. Dan siku-siku atau tegak lurus dengan garis G. Jadi ini harus siku-siku. Kalau dia belum siku-siku, maka dia belum dikatakan jaraknya. Nah, segini panjangnya ini sampai ke sini, ini proyeksinya. Misalnya proyeksinya saya kasih A aksen. Maka jaraknya di sini adalah jarak titik terhadap garis. Ini namanya jarak terpendek. Untuk menentukannya seperti apa? Kita tidak bisa langsung menentukan seperti jarak titik ke titik. Kita harus menentukan nanti dia menjadi bentuk seperti apa. Jadi untuk menentukan jarak titik ke garis, itu kalian harus tahu. Nanti kalian hubungan sini dengan ini, apakah dia segitiga sama sisi, apakah sama kaki, atau nanti apakah dia segitiga siku-siku, atau segitiga sembarang. Kalian harus paham. Saya lanjutkan. Ada konsep yang sangat membantu kalian. Kalau gampang-gampangnya ada cara cepat untuk menghitung beberapa kasus, terutama nanti dia bicara di bangun kubus. Jika ada angka di dalam kubus nanti, pada segitiga siku-siku, misal seperti ini. Ini adalah A akar B, ini A akar C. Kalian perhatikan dengan seksama, hati-hati. Di sini dia sama-sama A, tapi yang di dalam akar atau akarnya dia berbeda. Tapi ini harus yang di luar akar dia harus sama. Maka ada cara cepat untuk menentukan sisi miringnya di sini adalah A akar B ditambah C. Ini sangat membantu kalian. Saya kasih tanda. Jadi ketika di sini ada A akar B, A akar C, ketika dia menjadi sebuah bangun segitiga siku-siku, maka nanti sisi miringnya adalah A akar B tambah C. Pak Pitagoras boleh, tapi akan nanti lebih lama perhitungan kalian. Kalian saya sarankan nanti fokus ke konsepnya, karena hitungan ini sebenarnya konsep di SMP dulu bahkan pernah kalian pelajari tentang triple Pitagoras. Kalau kita bicara triple Pitagoras ada 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 5, berapa 15, 17. Itu masih sangat banyak triple Pitagoras. Ada lagi nanti di 30-an itu ada. Ini namanya triple Pitagoras. Gunakan ini boleh, Pitagoras boleh, tapi ada konsep yang nanti akan membantu kalian dalam perhitungan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Saya punya sebuah segitiga. Di sini segitiga siku-siku ya. Misalkan di sini diketahui 3 akar 5, di sini 3. Pak, di sini kok nggak ada keterangannya? Berarti dia tersimpan angka 1. Angka akar dari 1 kan tetap 1 kan? Nah, untuk menentukan sisi miringnya di sini akan sangat mudah kalian menghitungnya. Tinggal 3 akar 5 tambah 1, yaitu 3 akar 6. Ini sangat membantu hitungan kalian. Contoh yang lain,
Misal ada sebuah segitiga siku-siku, di sini adalah 6, di sini adalah 3 akar 2 misalkan. Pak, ini berbeda 3 sama 6. Di sini kalau saya munculkan pun dia akan menjadi akar 1. Misalkan seperti ini. Maka nanti untuk menentukan sisi miring yang di situ, itu kalian bisa samakan dulu. Angka yang di luar ini, luar akar ini kita buat sama dengan cara 6 itu kan terbentuk dari 3 kali 2. 2 di sini kalian rubah lagi, dia menjadi akar 4. Kalian tahu bahwa akar dari 4 kan 2 hasilnya. Maka nanti jadinya dia 3 akar 4. Di sini 3 akar 4, di sini 3 akar 2, berarti di sini 3 akar 6. Kan tinggal menjumlahkan saja. Begitupun nanti sebaliknya, misalkan ada segitiga. Di sini diketahui 3 akar 7. Di sini nanti diketahui 3 akar 4. Maka di sini berapa ya? Berarti tinggal ngurangi, karena di sini harusnya kan dijumlah. Maka di sini berarti 3 akar 7 dikurangi 4 yaitu 3 akar 3. Itu kalau misalkan ada soal seperti itu. Ini sangat membantu hitungan kalian, terutama nanti dibangun-bangun yang kayak misalkan balok, kubus, bahkan bisa soal-soal bentuk limas. Oke. Itu nanti kita bicara alat-alat bantu untuk menghitung titik ke garis. Sangat banyak karena nanti pengembangan dari titik ke garis akan sangat luas. Bisa nanti terpakai di materi yang selanjutnya, titik ke bidang. Oke. Di dalam titik ke garis, kalian juga harus memahami konsep-konsep yang tadi saya katakan segitiga. Contoh, kita bicara titik. Saya pakai garis ini aja. Saya pakai warna hijau. Ini titik, ini garis. Ini konsep pertama. Ini titik, ini garis. Yang selanjutnya ini titik, ini garis. Kasus yang pertama, misal kalian ini tetap ya tadi misalkan titik A sama garis gitu aja, ini biar mempermudah saja. Titik ini kalau saya proyeksikan ke sini, terus ketika ini saya hubungkan, dia menjadi segitiga sama sisi. Maka tinggal kalian tentukan ini berapa separuhnya. Kan ini kan sama sisi kan, berarti ini sama ini semuanya sama. Maka untuk menentukan ya berarti kalian potong aja menjadi bentuk seperti ini. Misal di sini adalah A nanti segitiga sama sisi. Maka di sini juga A. Maka kalian bisa menentukan di sini kan setengah A. Dan di sini A, maka jaraknya nanti kan di sini dia. Maka untuk menentukan itu, jarak nanti dari titik ini ke garis ini kan sama dengan ini kan. Maka caranya ya tadi. Ini kalau kita jabarkan dulu, A itu kan berarti bisa kita buat seperti ini. Tujuannya apa? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini kita buat sama dulu. Setengah A kali 2 itu kan hasilnya A, nggak merubah kan sebenarnya. Maka nanti bisa kalian tentukan jarak dari titik ini ke garis ini adalah jaraknya berarti kan dikurangi, berarti setengah A akar 3. Ini saya kasih kotak, saya kasih warna yang lain aja. Oke, jarak titik ke garis ini akan jadi setengah A akar 3. Entah ini ke sini atau ini ke sini, semuanya sama, dia menjadi setengah A akar 3. Kita lanjutkan. Kalau seumpama ada sebuah titik ini, selanjutnya saya
proyeksikan, berarti kan saya cari jarak terpendeknya di sini. Ini saya hubungkan. Dia kalau kita lihat mungkin sekilas dia bukan segitiga sama sisi. Kalau kita buat angka, dia akan kelihatan bahwa nanti ternyata dia adalah segitiga sama kaki misalkan. Kalau secara angkanya nanti, berarti kalau sama kaki ini besarnya sama, ini berbeda. Maka tinggal kita bagi aja yang sebelah sini, kita selesaikan. Konsepnya sama seperti ini. Berarti kita potong seperti ini tadi, larinya ya. Jadi sama konsepnya kayak tadi, cuma nggak ada rumus pastinya karena kita belum tentu di sini panjangnya berapa kalinya dari sebelah sini. Dan ini kan nanti kan kita selesaikan pakai apa larinya? Selesaikan pakai cara Pythagoras atau kita gunakan konsep itu. Atau konsep cara cepat tadi, bisa pakai cara yang di sini tadi juga bisa. Misal, saya punya sebuah titik ini ke garis ini. Dan di sini misalkan kalau saya hitung itu ternyata panjangnya adalah di sini 4, di sini 6 misalkan. Ini 4, ini 6. Berarti kan dia larinya bukan segitiga sama sisi tapi larinya kepada segitiga sama kaki. Maka potong aja di sini. Ini kan 2, ini 6. 2 itu kan berarti tersimpan angka 1. Kalau kita bicara FVB-nya kan 2 kan. Berarti nanti jadinya adalah 2 akar 1 yang di sini itu kan 2 kali 3, 2 akar 9. Maka untuk menentukan jaraknya berarti kan di sini. Maka kalian ini tadi kan sudah. Maka kalian tentukan panjangnya di sebelah sini itu sama dengan dikurangi kan, berarti 2 akar 8. 9 kurangi 1 karena yang ditanyakan bukan sisi miringnya, sisi yang saling tegak lurus tadi. Ini kalau saya sederhanakan berarti 2 kali akar 4 kali akar 2. Akar 4 itu kan 2 kali 2 4, maka jadinya 4 akar 2. Ini soal-soal yang sering keluar. Yang paling repot itu jika nanti dia garisnya tadi itu bukan di sebelah sini. Yang paling repot itu ketika di sini. Misal ada sebuah titik dan sebuah garis. Saya garisnya sebelah sini. Ini ternyata ketika proyeksikan itu bukan di tengah-tengah pas, tapi agak miring seperti ini. Tapi ketika tarik hubungan seperti ini, maka dia menjadi segitiga sama kaki. Ini yang paling repot nanti. Maka perhitungannya seperti apa? Misalkan saya buat angka yang sama, ini 6, ini 6, ini 4. Tadi kita tahu bahwa ketemunya dalam 4 akar 2 yang sebelah sini. Hitungannya tetap alurnya sama seperti ini. Nanti kita dapat ini. Jadi nanti ketika tahu bahwa ini nanti kan ketemunya 4 akar 2 yang di sini 4. Ini nanti kan 6, di sini 6. Maka untuk menentukan ini ya berarti kita buat perbandingannya atau cara langsungnya adalah seperti ini. X itu sama dengan yang tegak lurus ini yang diketahui tadi dikalikan dibagi ini. Berarti 4 akar 2 dikali 4 dibagi 6. Ini cara cepatnya. Bisa kalian gunakan. Jadi alur pengerjaannya sama kayak ini tadi ke sini sampai kita dapat 4 akar 2 tapi belum selesai karena bukan 4 akar 2 itu, bukan ini jawabannya. Jawabannya adalah di sini. Maka untuk menentukan jarak titik ke garis ini, maka kita gunakan cara X itu sama dengan yang tegak lurus dikalikan dibagi sisi miringnya. Jadi 4 kali 4 akar 2, ini semuanya loh ya, bukan separuhnya yang 2 tadi, tapi semuanya 4 ini. 4 kali 4 akar 2 dibagi 6, langsung dapat panjang atau jarak titik ke garis ini. Yang ketiga itu adalah jarak titik kalau kita proyeksikan pas ternyata dia menjadi sebuah segitiga siku-siku.
Kalau konsep seperti ini sangat mudah, ya berarti jawabannya di sini. Ini adalah jaraknya. Berarti di sini adalah jarak langsung. Itu. Kita masih bicara tentang jarak titik ke garis. Untuk selanjutnya saya jelaskan di pertemuan depan. Silakan dipelajari dulu karena ini sangat membantu kalian hitung-hitungan. Ini ada beberapa cara cepatnya tadi juga membantu. Jadi kalian pelajari rumus-rumus yang terpakai ini. Terus ini Pythagoras konsep biasa, ini sebenarnya konsep biasa semuanya. Pahami ini aja, pahami, nanti akan sangat banyak membantu di dalam bangun atau soal balok atau kubus, apalagi limas nanti. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.